semuanya, perkenalkan saya Elsa Yohana Manulang, NIM 230 203 201 dari kelompok 7 kelas Agribisnis A dengan keasisten membimbing Kak Diana Anggreni. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai bahan pakan yang terdapat dalam unggas. Pakan adalah campuran berbagai macam bahan organik dan anorganik yang diberikan kepada ternak untuk memenuhi kebutuhan zat makanan yang diperlukan sebagai pertumbuhan, perkembangan, dan juga reproduksi. Agar pertumbuhan dan produksi maksimal, jumlah dan kandungan zat makanan yang diperlukan harus sesuai. Nah, ransum adalah campuran bahan makanan untuk memenuhi kebutuhan zat makanan yang seimbang dan tepat selama 24 jam. Ada 3 macam bentuk fisik ransum, yaitu tepung komplit atau all mash, butiran pecah atau crumble, dan juga pellet. Bentuk ransum yang sangat umum terlihat disebut dengan all mash, di mana all mash ini digiling halus kemudian dicampur menjadi satu. Ransum ini juga mengandung segala unsur gizi yang dibutuhkan ayam, termasuk dalamnya vitamin, mineral, dan juga tambahan lainnya. Dalam penyusunan ransum, rasio energi protein merupakan salah satu aspek utama yang sangat penting untuk diperhatikan. Untuk mencerna makanan dengan kadar protein yang sangat tinggi, dibutuhkan karbohidrat dan lemak dalam jumlah cukup dan yang akan digunakan sebagai energi dalam mekanisme pencernaan protein tersebut. Selain itu, ada suhu udara yang mempunyai pengaruh langsung terhadap jumlah makanan yang dikonsumsi. Semakin tinggi suhu, maka konsumsi cenderung menurun. Maka perlu disediakan alternatif pasangan energi protein yang rasionya tetap, agar jumlah protein dan energi yang dikonsumsi selalu memenuhi kebutuhan walaupun konsumsi makanan mungkin berubah-ubah. Pada kelas 1 yaitu hijauan kering dan jerami. Hijauan pakan yang masih segar kemudian sengaja dikeringkan disebut dengan hay. Hay memiliki kadar air sebesar 20-30%, contohnya hay rumput lapangan, hay leguminosa, daun jagung, pucuk tebu, dan lain-lain. Jerami adalah hasil sisa dari tanaman panen yang masih dapat digunakan untuk pakan ternak, contohnya jerami padi, jerami jagung, jerami kacang-kacangan. Penggunaan jerami sebagai bahan ternak sangat menguntungkan. Jerami diolah terlebih dahulu agar nutrisi dan pencernaannya meningkat. Yang kelas 2 ada hijauan segar. Hijauan segar merupakan hijauan yang sengaja dipanen untuk diberikan kepada ternak dalam keadaan segar, memiliki kadar air sekitar 65%. Contoh dari hijauan segar yang dapat digunakan sebagai pakan ternak adalah rumput lapangan, daun jagung, pucuk tebu, daun singkong, tanaman air seperti azolla dan enceng gondok, serta berbagai leguminosa seperti tilam toro, turi, dan juga gamal. Kelas 3 yaitu silase yang merupakan bahan makanan ternak yang diawetkan dengan kondisi anaerob dan suasana asam. Pengawetan dilakukan dengan metode fermentasi. Dilakukan untuk persiapan menuju musim kemarau karena keberadaan hijauan segar pada musim kemarau di beberapa daerah mengalami penurunan. Contoh dari silase adalah silase rumput dan silase daun jagung. Kelas keempat yaitu sumber energi, yang dimana bahan pakan sumber energi ini adalah bahan pakan yang memiliki kandungan protein kasar lebih kecil 18% dan serat kasarnya itu lebih kecil dari 18%. Berikut adalah beberapa contoh bahan pakan sumber energi. Yang pertama ada jagung, dedak padi, karet, dan juga lain-lain. Kelas kelima yaitu sumber protein. Nah, bahan pakan yang digolongkan ke dalam kelas ini adalah bahan pakan dengan protein lebih dari sama dengan 18%. Dapat bersumber dari hewan maupun dari tanaman. Namun biasanya bahan pakan sumber protein dari hewan memiliki harga yang cenderung mahal. Contoh bahan pakan sumber protein itu yang pertama ada tepung ikan, tepung limbah katak, tepung kepiting, tepung daging, dan hewan lain-lain. Kelas ke-6 ada sumber mineral. Nah, baik mineral yang dibutuhkan dalam jumlah banyak oleh tubuh atau mineral makro seperti kalsium, fosfor, magnesium, kalium, natrium, maupun mineral yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit oleh tubuh atau mineral makro seperti ferum, zinc, dan juga mangan. Contoh dari bahan pakan sumber mineral ini adalah tepung tulang, tepung kerang, kapur, garam dapur, zeolit, batu-batuan tertentu, dikalium fosfat, premix, dan lain-lain. Kelas ke-7 ada sumber vitamin seperti vitamin A, D, dan juga E yang terkandung dalam minyak ikan. Contoh lain adalah premix, campuran berbagai vitamin dan campuran berbagai mineral. Yang terakhir yaitu kelas 8, tambahan makanan atau food additive. Bahan ditambahkan dalam jumlah sedikit ke dalam pakan yang ditujukan untuk meningkatkan kesehatan ternak, seperti hormon, antibiotik, dan obat-obatan lainnya. Energi dalam penyusunan ransum unggas sering disebut dengan True Metabolizable Energy atau CME, di mana CME ini untuk unggas didefinisikan sebagai gross energy yang terdapat dalam ekskreta unggas.
Energi bisa dinyatakan dalam satuan kalori, tidak seperti ruminansia di mana sumber karbohidratnya banyak mengandung crude fiber. Maka ransum non-ruminansia sebagian besar terdiri atas karbohidrat tercerna. Bahan makanan yang merupakan sumber energi antara lain adalah bekatul kacang, mungkil kelapa, dan mungkil jagung. Protein adalah unsur pokok alat tubuh dan jaringan lunak tubuh aneka ternak unggas. Zat tersebut diperlukan untuk pertumbuhan, pengelolaan, dan produksi telur serta merupakan bagian semua enzim dalam tubuh. Beberapa faktor yang mempengaruhi kebutuhan protein dan asam amino pada aneka ternak unggas antara lain umur, laju pertumbuhan, reproduksi, iklim, tingkatan energi, penyakit, bangsa, dan galur. Karbohidrat merupakan bagian terbesar dari pakan unggas termasuk pati, gula, dan juga selulosa. Karbohidrat dalam bentuk pati atau gula sederhana dibutuhkan untuk pemeliharaan dan energi tubuh. Sumber karbohidrat penting dalam pakan unggas yaitu jagung, sorghum, dan berbagai biji-bijian lainnya. Selulosa dan karbohidrat kompleks lainnya tidak dapat digunakan secara efisien dan diklasifikasikan sebagai serat kasar. Pemberian pakan untuk ayam broiler sebaiknya selalu tersedia atau full feed. Mayoritas ransum ayam broiler dibagi atas dua bentuk disesuaikan dengan masa pemeliharaannya yaitu ransum starter 0-4 minggu, ransum finisher 4 minggu dan sampai panen. Nah, ransum yang diberikan pada 2 hari pertama tidak perlu dijatah, anak ayam dibiarkan makan sepuasnya. Setelah waktu tersebut pemberian bisa dijatah, misalnya 20 gram per ekor atau per hari. Pemberian pakan harus serentak karena bila tidak, pakan akan diserbu dahulu oleh jantan sementara betina akan menunggu jantan kenyang. Hal ini akan menyebabkan berat ayam tidak seragam. Nah, kebutuhan nutrisi pada ayam broiler dipengaruhi oleh umur. Periode starter ternak harus memperoleh perhatian khusus dalam pemberian pakan sehingga dapat memenuhi kebutuhan nutrisi ternak. Nutrisi ayam broiler fase starter ada 20% protein, lemak kasar kurang dari 3%, serat kasar kurang dari 4%, kalsium 0,9 hingga 1,1%, fosfor 0,7 sampai 0,9% dan energi metabolis 3000 kcal per kilogram. Periode finisher membutuhkan protein kasar 9%, lemak kasar lebih dari 3%, serat kasar kurang dari 5%, 0,9 sampai 1,1% kalsium, 0,7 sampai 0,9% fosfor dan energi metabolis 3100 kcal per kilogram. Saya menyediakan 4 jenis pakan yang biasanya dimakan oleh para unggas. Yang pertama ada dedak atau bekantul. Nah, ini itu teksturnya seperti pasir dan juga lembut. Yang kedua ada oat. Ini adalah jenis dari almond yang adalah campuran dari beberapa bahan pakan yaitu ada jagung, ada dedak dan juga ada vitamin yang biasa dimakan oleh ayam yang berumur 0 hingga 3 minggu. Selanjutnya ada jagung. Nah, ini bisa dibilang ini seperti crumble, masih belum dihaluskan seperti yang sebelumnya. Dan ini biasa dimakan oleh ayam-ayam yang umurnya mungkin 4 minggu ke atas. Selanjutnya ada pellet yang bentuknya seperti pellet biasa dan juga ini biasa dimakan oleh ayam yang udah dewasa. Jika kita berbicara mengenai bau dari bahan pakan ini, dedak ini baunya seperti dedak biasanya, khas dedak biasanya. Pada olmesnya ini bau khasnya itu seperti ada jagung di dalamnya ataupun vitamin yang tersedia di dalam jagung, seperti baunya seperti bau khas jagung pada biasanya. Begitu juga dengan pellet yang memiliki bau khas seperti pellet. Pemberian pakan pada periode starter pada minggu pertama dilakukan secara ad libitum, yaitu pemberian pakan secara terus-menerus. Pemberian pakan ini dilakukan sesering mungkin dengan jumlah sedikit demi sedikit. Anak ayam pada periode ini masih dalam tahap belajar dan adaptasi dengan lingkungan, sehingga pemberian pakan terhadap jumlah sedikit demi sedikit dimaksudkan agar tidak banyak terbuang dan tidak tercampur dengan kotoran ayam. Frekuensi atau waktu pemberian pakan pada anak ayam biasanya lebih sering sampai 5 kali sehari. Semakin tua ayam, frekuensi pemberian pakan semakin berkurang sampai 2 atau 3 kali sehari. Hal yang perlu mendapat perhatian dari segi waktu pemberian pakan adalah ketepatan waktu setiap harinya. Ketepatan waktu pemberian pakan perlu dipertahankan karena pemberian pakan pada waktu yang tidak tepat setiap hari dapat menurunkan produksi. Pakan juga dapat diberikan dengan cara terbatas pada waktu tertentu dan disesuaikan dengan kebutuhan ayam, misalnya pagi dan sore. Waktu pemberian pakan dipilih pada saat yang tepat dan nyaman sehingga ayam dapat makan dengan baik dan tidak banyak pakan yang terbuang. Baik teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan ucap ataupun kata mohon dimaafkan. See you in the next video.